Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari dengan nama lengkap Abu Hasan Ali ibnu Ismail bin Ishaq al-Asy'ari sering disebut sebagai Nafail Noftapastian atau Jabir oleh Muslim Sunni, adalah seorang sarjana Muslim Arab dari yurisprudensi Syafi'i, penafsir kitab suci, pembaharu, dan teolog skolaristik mutakalim yang terkenal sebagai pendiri dari teologi Islam Sunni Asy'ariyah. Al-Asy'ari terkenal karena mengambil posisi di antara dua mazhab teologi yang sudah ada, yakni Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Dia membangun jalan tengah di antara paham tradisionalis Asy'ariyah yang menolak rasionalitas dan paham progresif Mu'tazilah yang mengedepankan rasionalitas. Pada satu sisi, paham tradisionalis menekankan arti literal dari naskah Al-Quran dan hadis serta menolak ilmu kalam, teologi dialektis. Di sisi lain, paham progresif yang melulu mengandalkan rasionalitas dalam perkara teologis dan menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Ajaran Abu al-Hasan al-Asy'ari akhirnya menjadi mazhab teologi paling dominan di dunia Sunni, namun pemikirannya tidak diterima di dunia Syiah. Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basra pada sekitar tahun 874 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 936 Masehi. Di masa mudanya dia belajar kepada ayah tiri sekaligus gurunya Ali al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah di masanya. Tidak heran bila pada masa mudanya Al-Asy'ari meyakini doktrin Mu'tazilah. Namun sebagaimana menurut sumber-sumber klasik, saat berusia 40 tahun diberikan dia bermimpi bertemu dengan Nabi Islam Muhammad SAW sebanyak 3 kali pada suatu bulan Ramadan. Dalam sumber-sumber klasik itu diceritakan saat pertama kali mimpi bertemu Nabi Islam Muhammad memintanya untuk tidak pernah meninggalkan tradisi sunnah yang datang dari dirinya. Saat terbangun, dirinya pun menjadi khawatir karena beberapa pandangannya bertentangan dengan ucapan Muhammad hadis. Selang 10 hari dirinya bermimpi dan Muhammad kembali memintanya untuk tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kejadian kedua itu membuatnya meninggalkan ilmu kalam dan hanya mempercayai hadis. Namun pada malam 27 Ramadan dirinya kembali bermimpi bertemu Muhammad, dan kali ini Muhammad mengatakan kepadanya bahwa ia tidak memintanya untuk meninggalkan ilmu kalam, tetapi hanya memintanya untuk mendukung sunnah-sunnah yang datang dari dirinya. Dalam kitab Tabyin Kitab Al-Muftari karangan Ibnu Asyakir terdapat kisah mimpi perjumpaan Al-Asy'ari dengan Muhammad. Terbersih dalam hatiku beberapa permasalahan dalam persoalan akidah. Aku pun berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Aku lalu mohon kepada Allah agar Dia Ta'ala memberikan petunjuk jalan yang lurus kepadaku. Lantas aku pun mengantuk dan tertidur. Tak lama kemudian aku mimpi bertemu Rasulullah. Maka aku adukan beberapa masalah kepada beliau dan Rasulullah pun berwasiat, tetapilah sunnahku. Aku pun terjaga dan segera membandingkan beberapa permasalahan ilmu akidah dengan dalil-dalil yang kutemukan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Aku menetapi ilmu kalam yang sejalan dengannya Al-Quran maupun hadis dan meninggalkan yang berselisih di belakangku. Kejadian ini membuatku meninggalkan paham Mu'tazilah dan menyusun kerangka baru pemikiran ilmu kalam teologi Islam. Hingga akhirnya hidupnya Asy'ari berhasil menyusun 90 karyanya dan beberapa di antaranya bertahan hingga hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.